Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari film Korea berjudul Miracle in Cell Number 7. Film yang bergenre drama keluarga ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1972 di Korea Selatan. Tentang seorang ayah yang dituduh melakukan pembunuhan dan pemerkosaan hingga dijatuhi hukuman mati. Dan ia baru benar-benar terbebas dari hukuman palsu itu 36 tahun kemudian. Yang dimana anaknya sendiri yang berjuang untuk membersihkan nama baik ayahnya. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk saja ke ceritanya. Ini adalah Lee Yong-go atau Lee, seorang ayah dari putrinya yang bernama Yesung. Lee merupakan seseorang yang mengalami keterbelakangan mental dan memiliki IQ yang rendah. Hal itu membuat Lee kesulitan mendapatkan pekerjaan yang bagus dan hanya bekerja sebagai juru parkir harian. Meski begitu, Yesung sangat bangga dan sayang kepada ayahnya. Hidup mereka sangat bahagia walau hanya hidup berdua dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan. Pada suatu hari, Yesung menginginkan tas kuning Sailor Moon di sebuah toko. Namun, karena Lee yang saat itu belum memiliki cukup uang, ia berjanji akan membelikannya pada esok hari. Tiba-tiba datang seorang komisaris jenderal polisi beserta putrinya ke toko itu. Ia mengambil tas Sailor Moon yang hanya tersisa satu-satunya di toko tersebut. Lee dengan sifat polos yang layaknya seorang keterbelakangan mental pada umumnya, membujuk putri polisi itu untuk tidak membeli tas tersebut. Melihat kelakuan Lee yang aneh, komisaris polisi itu memukul Lee. Melihat ayahnya dipukul, Yesung menangis dan mencoba melerainya. Ia mengatakan tak lagi suka dengan tas itu. Yesung mengajak ayahnya untuk segera pulang. Saat di rumah, Lee tetap berjanji akan membelikan tas Sailor Moon karena ia tahu bahwa anaknya sebenarnya sangat menyukai tas itu. Keesokan harinya, Lee mendapatkan cukup uang untuk membeli tas Yesung. Tak lama kemudian, tiba-tiba datang Ji-young, putri komisaris polisi yang kemarin. Ia merasa iba dengan Yesung dan ayahnya. Lalu, ia mengatakan bahwa ada toko lain yang menjual tas Sailor Moon dan akan menunjukkan Lee di mana toko itu. Lee pun mengikuti Ji-young ke toko tersebut, dan disinilah konflik utama dari kisah ini dimulai. Karena jalanan yang licin, tiba-tiba Ji-young terpleset lalu jatuh dan kepalanya tertimpa batu bata yang menyebabkan Ji-young pingsan serta mengalami pendarahan parah di kepalanya. Lee melihatnya panik, lalu memberikan pertolongan pertama dengan cara melonggarkan celana Ji-young agar pernapasan tidak terhambat. Lalu ia memberikan nafas buatan. Hal tersebut sudah sesuai dengan standar prosedur pertolongan pertama di Korea. Tiba-tiba ada seorang ibu yang melihatnya. Lee memanggil ibu itu untuk meminta bantuan. Karena sifat Lee yang aneh, ibu tersebut malah ketakutan dan menganggap Lee tengah melakukan pelecehan kepada Ji-young. Lalu ibu itu segera melaporkan ke kantor polisi tempat di mana ayah Ji-young bekerja. Beberapa saat kemudian, ternyata Ji-young tak mampu diselamatkan dan pada akhirnya meninggal dunia. Lee mengalami keterbelakangan mental, tak mampu membela diri dan menjelaskan apa yang terjadi. Hal itu membuat Lee langsung dijadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara nomor 7. Saat reka ulang adegan, Lee dipaksa untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak ia lakukan. Hal itu membuat masyarakat sekitar menghujat dan ingin Lee dibunuh saja. Hari pertama Lee di penjara, ia disambut dengan pukulan-pukulan dari tahanan yang lain. Karena kasus pemerkosaan anak kecil merupakan hal yang paling hina, Lee hanya pasrah tanpa mampu membela dirinya. Suatu hari, Lee melihat napi yang lain mau menusuk rekan satu sel Lee. Lee pun langsung berlari dan menyelamatkannya. Sejak kejadian itu, pandangan rekan satu selnya pun berubah. Mereka menganggap Lee adalah pria yang baik dan percaya bahwa kasus ini hanya tuduhan palsu. Mereka ingin membalas budi dengan menuruti apa kemauan Lee. Namun Lee hanya bisa menyebut-nyebut nama Yesung, anaknya. Mereka pun paham bahwa Lee sangat ingin bertemu dengan putrinya itu.
Beberapa hari kemudian, kebetulan Yesung menjadi anggota paduan suara di kantor polisi tempat ayahnya ditahan. Di kantor itu, tiap seminggu sekali memang mengundang murid-murid sekolah sekitar untuk mengisi acara keagamaan dengan bernyanyi. Hal itu pun dimanfaatkan oleh rekan Sally untuk membawa Yesung bertemu dengan Lee dengan cara memasukkan Yesung ke dalam kotak. Lee sangat senang melihat anaknya kembali. Kedatangan Yesung bahkan membuat suasana sel nomor 7 ini lebih berwarna. Mereka bercanda, bercerita, belajar, bermain, dan bernyanyi bersama. Pada malam harinya, polisi mendengar suara anak kecil dari dalam sel dan segera memeriksanya. Awalnya mereka mencoba menutupi keberadaan Yesung. Namun sayang, Yesung ketahuan dan dipulangkan kembali ke rumahnya. Lee pun dibawa ke ruang kosong dan diikat dengan tali. Tiba-tiba terjadi kebakaran di penjara yang disebabkan oleh salah satu narapidana. Para narapidana pun berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Lee yang berhasil keluar dari ruangan melihat kepala sipir yang terjebak di kobaran api. Lee langsung berlari dan menyelamatkan kepala sipir itu. Alhasil nyawa kepala sipir pun tertolong. Kepala sipir itu membalas budi dengan mengizinkan Yesung untuk tinggal di dalam sel. Yang tentu saja hal itu membuat Lee dan rekan lainnya bahagia. Tanggal persidangan kasus Lee sudah dikeluarkan. Lee diharuskan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan di depan hakim. Rekan Lee yang mengetahui bahwa Lee mengalami cacat mental membantunya untuk menyiapkan diri sebelum persidangan. 기억 안 나 기억. 영구도 알아요. 기억 안 나 기억. Hingga hari persidangan pun tiba. Lee terlihat bingung dan gelisah. Ia sama sekali tidak melakukan apa yang sudah dipersiapkan selama ini. Dan akhirnya ia malah berbohong dengan mengaku telah membunuh Jiong. 있어요. Ternyata Lee disiksa dan dipaksa oleh komisaris polisi untuk mengakui hal itu. Karena apabila tidak, Yesung akan segera dibunuh. Persidangan pun berakhir dengan vonis hukuman mati untuk Lee. Di sel, rekan Lee membuat rencana untuk pelarian diri Lee dengan cara menerbangkannya dengan balon udara. Singkat cerita, mereka berhasil membuat balon udara dengan bantuan hampir seluruh narapidana di sana yang merasa iba dengan Lee. Namun sayang, saat hampir melewati area penjara, balon udara tersebut malah tersangkut. Dan polisi pun segera datang yang akhirnya pelarian itu gagal dilakukan. Beberapa hari kemudian, hari eksekusi mati untuk Lee tiba. Hari itu ia memberikan hadiah berupa tas Sailor Moon untuk putrinya, yang dimana tentu saja itu menjadi hadiah terakhir dari Lee. Lee pun berpamitan ke rekannya dan berangkat ke tempat eksekusi ditemani oleh Yesung. Putrinya ini berusaha untuk tidak bersedih demi ayahnya, begitupun dengan Lee yang tetap berusaha menghibur Yesung di saat-saat terakhirnya. Namun hal itu tak berlangsung lama. Yesung dan Lee akhirnya menangis dan saling minta maaf satu sama lain. Eksekusi mati pun dijalankan dan Lee akhirnya pergi meninggalkan Yesung selama-lamanya. Lalu di akhir film kita diperlihatkan Yesung yang sudah menjadi pengacara. Ia berhasil mengumpulkan semua bukti untuk menegakkan keadilan atas kasus ayahnya. 살해했다는 사실을 인정할 만한 증거인 이용구에게 무죄를. Yesung pun terharu bahagia karena walau ayahnya sudah tiada, ia berhasil membersihkan nama baik dan mengubah pandangan masyarakat tentang ayahnya. Dan film pun berakhir. Film ini menyimpan banyak sekali pesan moral di dalamnya yang dapat dijadikan pelajaran hidup.
Salah satunya adalah kebaikan akan selalu berujung indah. Berbuat baiklah kepada orang lain tanpa memandang latar belakang mereka. Karena ada saatnya kebaikan itu akan berbalik menolong kita dengan sendirinya. Cepat atau lambat, orang-orang akan melihat diri kita yang sebenarnya. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.